Minasan, chapter 76 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Terus Maju, di mana pada chapter kali ini Beelzebub akhirnya mengalahkan Nikola Tesla dengan satu serangan yang menggunakan kedua jarinya. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya Minasan. Chapter dimulai dengan sorakan dari penonton umat manusia yang menyemangati Nikola Tesla. Bahkan dalam situasi yang putus asa, cahaya harapan dari umat manusia masih terus menantang para dewa. Umat manusia yang bersatu. Hulk yang sedang menonton dari layar televisi pun terus memberikan semangat kepada Tesla dan Gondol. Mereka tidak boleh menyerah begitu saja, karena mereka pasti tidak akan tahu seperti apa hasil akhir dari pertarungan ini. Jack the Ripper yang sembari memperhatikan pertarungan itu pun mengatakan bahwa masalahnya adalah bagaimana cara menghancurkan perisai milik Beelzebub. Membuat Hulk sangat terkejut mendengarnya. Kita pun dijelaskan jika Tesla sudah babak belur, namun ia masih tetap bersiap untuk menyerang Beelzebub dengan kekuatannya. Para penonton dari pihak manusia juga terus menyemangati Tesla. Begitupun dari pihak dewa yang sudah tidak sabar melihat Beelzebub menghabisi Tesla. Tiba-tiba, Tesla pun mulai menyerang. Ia menggunakan tangan kanannya untuk meninju Beelzebub. Namun, dengan cepat Beelzebub menangkisnya menggunakan perisainya. Lalu Tesla langsung menyerang lagi menggunakan tangan kirinya. Tetapi tetap saja ditangkis oleh Beelzebub. Kemudian Tesla berniat untuk terus-menerus menyerang Beelzebub. Ia lalu menggunakan Plasma Pulse Punch Infinity. Serangan tanpa henti dari Tesla terus ditahan oleh Beelzebub menggunakan perisainya. Bahkan Sasaki terkejut melihat kecepatan dari serangan milik Tesla. Begitupun dengan Okita yang kagum dengan serangan dan pertahanan mereka berdua. Terlihat Beelzebub terus menahan serangan brutal dari Tesla dengan satu tangannya, membuat Jack dan Hulk sangat terkejut. Kemudian Beelzebub akhirnya menggunakan kedua tangannya untuk terus menahan serangan Tesla. Para ilmuwan pun berteriak bahwa ini adalah pertaruhan mereka. Tesla terus menyerang Beelzebub, membuat Beelzebub tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tesla tidak memberikan kesempatan kepada Beelzebub. Bahkan menurut Heimdall, kemungkinan Tesla akan mengalahkan Beelzebub dari serangan mengerikannya. Mendengar itu, Adamas pun tersenyum sembari mengatakan bahwa tidak mungkin serangan seperti itu bisa bertahan lama. Karena saat Tesla telah kehabisan energi, maka disitulah Beelzebub akan menyerang balik dan membunuhnya. Zeus lalu mengatakan bahwa Adamas tidak memperhatikan pertarungan tersebut, membuat Adamas tampak emosi. Zeus lalu menjelaskan bahwa tubuh Beelzebub juga telah hancur. Ia tidak akan bisa terus-menerus membuat perisai getaran dan bertahan seperti itu. Mendengar itu, Adamas pun terdiam, kemudian meneriaki Beelzebub untuk tidak kalah. Karena jika ia kalah sekarang, maka Adamas sendiri yang akan membunuhnya. Para penonton anak-anak dari umat manusia juga ikut menyemangati Tesla. Menurut mereka, sedikit lagi Tesla akan menang. Brunhilde dan Gold juga tidak ketinggalan menyemangati Tesla. Begitupun dengan penonton pihak dewa yang menyemangati Beelzebub untuk terus bertahan. Karena jika Tesla telah kehabisan energi, maka Beelzebub akan menang. Kita pun melihat serangan Beelzebub yang menyerupai Gatling gun milik Baka Sencho One Piece, membuat Loki mengatakan bahwa pertarungannya semakin memanas. Dane pun terlihat sangat bersemangat melihat adiknya melakukan serangan brutal. Namun bagi Aphrodite itu adalah pemandangan yang berkilau. Tesla dan Beelzebub terus adu kekuatan antara tinju dari ilmuwan terkuat dalam sejarah umat manusia melawan perisai dewa terkuat dunia bawah. Arena Valhalla dipenuhi cahaya dan sorakan para penonton dari kedua belah pihak. Terlihat Galileo sangat bangga karena menurutnya sains dan dewa telah seimbang. Begitupun dengan Mary yang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak menjadi sia-sia. Bahkan Edison sampai teriak kepada Tesla untuk membuktikan bahwa sains umat manusia adalah mutlak adanya dan bahkan melampaui dewa. Beelzebub sebagai raja lalat merelakan tubuhnya tercabik-cabik untuk meraih kemenangan. Begitu juga dengan Tesla yang mencoba melampaui dewa melalui sains. Siapa di antara mereka yang mencapai batas kemampuannya terlebih dulu? Tiba-tiba serangan Tesla terhenti. Ia bahkan memuntahkan darah.
Mirip ketika Adam tiba-tiba berhenti menyerang saat melawan Zeus. Tesla pun berpikir jika kerusakan tubuhnya adalah efek dari serangan Chaos milik Beelzebub. Karakteristik getaran dari serangan Beelzebub itu membuat organ dalam tubuh Tesla benar-benar hancur. Gelombang kejut yang saling blokir serangan satu sama lain hanyalah efek samping. Dan ketika Tesla menyentuh getaran tersebut, maka ia secara otomatis akan terpengaruh dengan getaran tersebut. Memikirkan hal itu, Tesla justru semakin tertarik. Tesla lalu mencoba kembali meninju Beelzebub menggunakan tangan kanannya, namun ditepis begitu saja oleh Beelzebub, membuat Tesla terdorong ke belakang. Sasaki dan kawan-kawan pun terkejut karena melihat serangan plasma Pulse Punch milik Tesla telah berhenti. Begitupun dengan para penonton di pihak umat manusia yang sangat terkejut. Di saat Tesla hampir menyentuh tanah, Beelzebub dengan cepat berlari ke arahnya untuk menyerang Tesla menggunakan tangan kanannya. Namun tiba-tiba Tesla tersenyum dan mengatakan bahwa ini sudah waktunya. Ia pun mendorong tubuhnya menggunakan tangan kirinya. Lalu dengan cepat Tesla menyerang menggunakan plasma Pulse Punch Jet miliknya. Di sisi lain, Beelzebub juga dengan cepat menggunakan Sorat Samek untuk menahan serangan Tesla. Di saat Tesla melepas tinjunya, ia juga tersenyum sembari mengatakan dalam hati, "Terima kasih Dewa, berkatmu, sains kini terus berevolusi." Namun tangan kanan Tesla yang ia gunakan untuk meninju pun hancur begitu saja setelah mengenai perisai Beelzebub. Melihat hal tersebut, semua orang terkejut, bahkan Beelzebub juga terkejut karena tangan Tesla yang tiba-tiba hancur seketika. Bukannya merasa kesakitan, Tesla justru tetap tersenyum dan bersiap menyerang menggunakan tangan kirinya. Tetapi, Beelzebub menyadari sesuatu dari arah belakangnya. Di saat Tesla melayangkan tinju tangan kirinya, tiba-tiba muncul tangan kanannya dari arah belakang Beelzebub, membuat Zeus sangat terkejut dengan teknik milik Tesla. Ternyata Tesla menteleportasi tangan kanannya sehingga ia bisa menyerang Beelzebub dari dua arah secara bersamaan. Dan itu adalah serangan plasma Pulse Punch Cross. Nah, jika pada kilas balik chapter 72 kita mengetahui bahwa eksperimen teleportasi Philadelphia terlalu mahal harganya karena menimbulkan kerusakan serta korban yang mengerikan pada akhir eksperimennya. Maka Tesla sebagai ilmuwan justru merelakan tangannya yang buntung dalam pertaruhannya saat menggunakan kekuatan sains, yaitu teleportasi untuk melawan Beelzebub. Oh ya, jika kita perhatikan lebih detail, entah mengapa setiap pertarungan salah satu pihak pasti mengalami luka parah dengan tangan yang buntung. Seperti Lubu, Adam, Poseidon, Herakles, Shiva, Hajun, Qin Shi Huang, dan sekarang Tesla. Ya, meskipun Shiva dan Qin Shi Huang masih hidup sih. Tesla dan Beelzebub sama-sama teriak, di mana Beelzebub menahan tinju tangan kanan Tesla yang muncul di belakangnya menggunakan perisainya. Lalu tangan kanan Tesla dan tombak Beelzebub terjatuh ke tanah. Wajah Tesla tampak kesakitan dan wajah Beelzebub sangatlah beringas. Ternyata, dua jari Beelzebub melubangi armor hingga menembus tubuh Tesla, membuat Gold, Dane, dan Edison teriak histeris. Dan benar saja, kedua jari Beelzebub bahkan tembus hingga ke belakang Tesla, membuat armor Tesla mulai runtuh, bahkan Tesla coilnya pun padam kemudian hancur. Tesla yang sudah sulit bernafas pun berkata pada Beelzebub bahwa ia telah menyadarinya, membuat Beelzebub tampak bingung. Lalu Tesla memperlihatkan tangannya, kemudian Tesla tersenyum sembari mengatakan bahwa ia berpikir serangan terakhirnya adalah rencana yang sempurna. Tapi ternyata ia terlalu naif. Bahkan menurut Tesla, Beelzebub memang satu langkah lebih maju dari dirinya. Beelzebub justru mengatakan tidak karena menurutnya ia percaya pada Tesla. Jika Tesla menentangnya bukan hanya semata memperebutkan kekuasaan belaka. Mendengar itu, Tesla pun merasa terhormat mendengar perkataan Beelzebub. Beelzebub lalu menarik kedua jarinya, membuat Tesla kembali memuntahkan darah. Dane pun teriak karena sangat khawatir kepada adiknya. Kemudian Beelzebub berbalik dan berjalan menjauh dari Tesla, membuat arena Valhalla menjadi hening. Bahkan para penonton dari kedua kubu tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tiba-tiba Tesla mengatakan bahwa umat manusia, angkat kepala kalian semua. Melalui pertarungan ini, kita berevolusi sekali lagi. Selama kita tidak menyerah pada sains, pada umat manusia, Ragnarok tidak akan pernah datang. Gondul pun datang lalu memeluk Tesla, membuat Gold teriak histeris.
Tesla terus teriak kepada seluruh umat manusia untuk tetap maju ke depan. Baju armor Tesla mulai hancur beserta tubuhnya. Kesedihan dan kebanggaan menyelimuti siapapun yang berada di pihak umat manusia. Dan pemenang dari ronde ke-8 ini adalah sang Raja Lalat Beelzebub, membuat skor dewa dan manusia menjadi seri, yaitu 4-4. Wah, apakah Tesla akan senang jika mengetahui bahwa dunia saat ini telah dan terus mempelajari artificial intelligence minasan? Evolusi ilmu pengetahuan paling mengerikan sepanjang sejarah umat manusia yang kemungkinan besar akan menghancurkan manusia itu sendiri. Bahkan orang seperti Stephen Hawking sampai berani mengatakan bahwa perkembangan artificial intelligence bisa berarti akhir dari umat manusia. Begitupun dengan Elon Musk yang takut karena menurutnya artificial intelligence bisa melakukan lebih dari yang diketahui kebanyakan umat manusia karena peningkatan kemampuannya yang bersifat eksponensial. Oh ya minasan, gimana dengan teori kita sebagai fans yang terpatahkan? Mulai dari teori aurat di mana petarung yang memiliki pakaian tertutup akan menang, dan sekarang Tesla dengan tubuh tertutup armor justru kalah. Kemudian ada pula teori sampul, di mana nomor yang ada pada sampul yang dekat dengan gambar petarung akan kalah. Dan hal itu terbukti pula pada Tesla. Ya, meskipun itu tidak terbukti pada Thor sih. Kalau menurut minasan bagaimana? Kita lanjut yuk di kolom komentar. Dah.